Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Siapa saja yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa orang dalam kehidupannya mempunyai sebuah pertanyaan di dalam hidupnya, yaitu, dari manakah saya berasal dan kemanakah hidup saya ini akan berakhir atau mempunyai tujuan. Bagi orang yang senantiasa mencoba merefleksikan atau merenungkan hidupnya, pertanyaan ini cukup menggelisahkan, membuat orang gelisah dan cemas di dalam hidupnya, karena tentu pertanyaan ini mengundang kepada siapakah hidup itu, hidup manusia harus ditujukan, atau siapakah yang harus menjadi pegangan. Maka saudara-saudara yang terkasih, tidak sedikit juga bahwa kemudian banyak agama keyakinan yang mencoba untuk merumuskan jalan bagaimanakah, mencoba untuk merenungkan misteri kehidupan ini dengan keyakinan mereka masing-masing. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sebuah kata-kata dari Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentang ingin mengungkapkan siapakah jati diri Yesus sebenarnya. Memang kalau mau dilihat
bagaimana konteks Injil hari ini. Tuhan Yesus mengisyaratkan bagaimana masa akhirnya kehidupannya di dunia ini, dan kemudian tentulah para murid mengalami sebuah kegelisahan di dalam hidupnya, karena tentu bagi para murid, jika apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar, Yesus tidak hidup bersama dengan mereka lagi, maka hilanglah seseorang yang telah menjadi teladan kehidupan baik di dalam mereka. Dan Yesus menangkap hal itu, maka Yesus menangkap kekhawatiran, kegelisahan mereka, dan mengungkapkan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Bahwa Yesus ingin mengajak kepada para murid untuk senantiasa percaya kepadanya, percaya akan sabdanya. Dan memang pada saat itu para murid belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian perkataan Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan pekerjaan Allah yang begitu besar lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bukan semata-mata mengajak kita untuk melihat kembali kepada masa Prapaskah. Kalau dilihat dalam awal bacaan Injil, dalam amanat perpisahannya, tetapi lebih mengingatkan kepada kita sekalian, siapakah jati diri Yesus itu bagi kita yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus mengatakannya kembali kepada para murid, dan itu juga kepada kita sekalian, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yang artinya bahwa dalam kehidupan Yesus, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita sekalian bukan hanya sekedar omong belaka, bukan hanya sekedar pembicaraan manis, tetapi kalau kita melihat dari karya-karya Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat-mujizat, dan kemudian dengan kebangkitannya dari alam maut, inilah suatu kebenaran bahwa di dalam Yesuslah ada jalan, kebenaran, dan hidup, karena Allah sungguh hadir dalam pribadi Yesus sendiri. Maka saudari-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat siapakah dirinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka disinilah Tuhan Yesus memanggil kita untuk senantiasa bersatu di dalam dirinya. Di dalam perikop Injil yang lain, dalam perikop Injil Yohanes, "Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, dan di dalam aku, di dalam Yesuslah kamu akan mengalami buah yang berlimpah." Dan memang Yesuslah yang kemudian menjadi pegangan hidup kita. Dan untuk menjawab pertanyaan di awal yang saya ajukan tadi, dari manakah saya berasal dan akan kemanakah hidup saya ini akan berakhir, atau bagaimanakah hidup setelah di dunia ini, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, Yesuslah yang akan memberi jalan, kebenaran, dan hidup. Saudari-saudara yang terkasih, lalu bagaimanakah kemudian kita harus menghayati jalan kebenaran? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Paling tidak ada beberapa jalan yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Yang pertama adalah suara Tuhan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," muncul di dalam suara hati nurani kita sekalian. Bagi gereja, suara hati nurani itu adalah suara Tuhan yang bersabda di dalam diri kita, yang menunjukkan bagaimana kita harus berbuat hidup yang baik dan benar. Maka mendengarkan suara hati nurani sama dengan mendengarkan suara Tuhan yang terus bergema di dalam hidup kita.
Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah usaha bagi kita untuk senantiasa mengasah kepekaan diri kita untuk mendengarkan suara hati nurani ini sebagai suara Tuhan yang senantiasa mengarahkan kita pada jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang kedua adalah, saudari-saudara yang terkasih, telah memiliki nama Santo Santa di dalam baptisannya. Bagi kita, nama Santo Santa yang Anda sandang bukan hanya sekedar nama yang bagus, nama keren-kerenan, tetapi melalui kehidupan Santo Santa, kita dapat melihat bagaimana mereka menghayati kehidupannya untuk mewartakan dan bersaksi akan Yesus yang bangkit itu dalam kehidupan mereka. Dan itulah sebuah panggilan hidup kita melalui nama baptis yang Anda sandang. Disitulah Anda diberi tugas bersaksi untuk mewartakan Yesus seperti yang mereka lakukan. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua hari ini, akhirnya kita senantiasa dipanggil untuk selalu mengarahkan diri pada Yesus yang hidup. Jika hidup kita bersatu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Maka suara kita kepada Tuhan adalah, "Ya Tuhan, sabdamu adalah jalan dan kebenaran hidupku." Dan kemudian kita dipanggil untuk menjadi teladan-teladan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tentu kebaikan Tuhan bukan hanya dimaksudkan untuk beberapa orang saja, atau untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua orang, agar nyatalah bagaimana Allah senantiasa hadir di dalam hidup manusia. Semoga bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, menguatkan kita untuk senantiasa percaya dan mengarahkan diri kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera, memiliki pengharapan, dan kita mampu menjadi teladan-teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.